ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mereka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan kita menjadi perkataan yang paling baik, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga pahalanya sangat besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui tanganmu kepada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggangan yang paling disukai, tunggangan yang paling mahal harganya adalah onta merah. Seandainya ada orang yang dapat hidayah, satu orang saja melalui tangan kita, maka itu lebih baik daripada onta merah ini. Bagaimana kalau lebih dari satu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Kita mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran misalnya, kemudian orang tersebut mau membaca Al-Quran dengan ajakan kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala seperti pahalanya dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan pahala mereka tidak akan berkurang sama sekali. Kalau kita mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya dia. Walaupun kita sudah meninggal, kita tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang melakukannya. Makanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi amal jariah bagi kita. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah mati, apabila ilmu kita masih diamalkan, ajakan kita masih didengar oleh orang-orang dan mereka melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat mulia yang harusnya setiap orang mengusahakannya. Kita semuanya pasti akan mati. Di dunia tidak akan lama. Orang kalau di dunianya umurnya 70 tahun, itu sudah dianggap lama. Dan 70 tahun itu waktu yang sebentar. Kalau kita hanya mendapatkan pahala dari amal kita saja, maka pahalanya akan sangat sedikit. Maka berusahalah untuk mewujudkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Paling tidak kita melakukan salah satu dari 3 amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan pahala walaupun seseorang sudah meninggal.
idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 amalan. Shadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh manusia. Itulah wakaf. Bendanya terus ada, manfaatnya yang digunakan oleh manusia. Selama benda tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk kebaikan, maka orang yang mewakafkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum bayangkan ya, antum sudah meninggal misalnya, kemudian pahala terus mengalir ke antum. Betapa senangnya, betapa bahagianya orang yang demikian. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia. Ilmu yang diambil manfaatnya oleh manusia ini harus didakwahkan. Agar ilmu tersebut bisa sampai kepada manusia, harus didakwahkan. Makanya hadis ini juga menunjukkan keutamaan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia agar mereka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Inilah 3 amalan ya, yang harusnya kita berusaha untuk mewujudkannya semuanya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka berusahalah untuk mewujudkan salah satunya, agar kita punya umur yang kedua. Walaupun kita sudah meninggal, pahala masih terus mengalir, seakan-akan kita masih hidup.